Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun hampir 1% ke angka 6.612. Dan di video ini saya coba analisa saham GoTo yang hari ini terkena ARB dan secara tren sudah mulai bergerak downtrend kembali. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham GoTo. Saham GoTo bisa kita lihat hari ini turun ARB ke angka 108. Jika kita perhatikan secara teknikal, dalam 1-2 minggu terakhir ini memang GoTo trennya sudah mulai melemah. Sebelumnya masih berhasil naik di atas garis EMA 50, tapi mencoba beberapa kali untuk break harga 128, gagal break. Dan bisa kita lihat saat ini sudah turun kembali di bawah garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 di sekitar 121 sudah berubah menjadi resisten. Dan penurunan hari ini yang lumayan dalam membuat GoTo saat ini turun mengetes support 110. Apabila ini terlewati, maka GoTo berpotensi lanjut turun menuju support psikologisnya di harga 100. Saham GoTo pada live streaming malam minggu kemarin sudah saya bahas bareng member. Saya menjelaskan GoTo memang sudah harus hati-hati, sebaiknya jangan entry apabila teman-teman ingin membeli saham ini. Walaupun memang jika kita lihat hari Jumat kemarin, walaupun turun 0,85%, asing masuk dengan jumlah besar. Dan secara keseluruhan asing sebenarnya masih masuk akumulasi. Tapi bukan berarti karena asing masuk atau terlihat ada akumulasi, kita ikutan entry. Karena pada saat itu saya menjelaskan ke teman-teman member, sebelumnya sudah keluar pemberitaan bahwa pemilik saham GoTo yang lama, investor-investor besarnya yang dari luar negeri rata-rata semua sudah keluar dari saham GoTo. Jadi walaupun terlihat ada akumulasi asing, tapi investor-investor besar rata-rata sudah keluar. Jadi rata-rata sudah mungkin take profit saham GoTo ini, karena mereka mendapatkan harga GoTo di bawah harga IPO. Jadi bisa kita lihat semua sudah mulai keluar. Dan hari ini ternyata keluar pemberitaan bahwa rugi bersih GoTo tembus 40,5 triliun. Jadi masih naik 56% dibandingkan tahun 2021. Jadi ini berarti GoTo sampai saat ini masih belum mencatatkan profit. Jadi penurunan ARB dan ternyata keluar laporan keuangan yang sampai saat ini masih belum oke. Dan dari broker summary juga terlihat penurunan tajam hari ini, ada distribusi dan asing juga sudah mulai keluar. Karena itu selalu patokan saya utama itu atau fokus saya utama itu adalah selalu teknikal. Ada akumulasi atau distribusi itu hanya untuk bantu psikologis. Apabila kita lihat secara teknikal saat ini sudah kurang oke, sebaiknya jangan paksakan entry dulu. Apalagi saat ini apabila ternyata support di 110 terlewati, harus lebih hati-hati karena GoTo berpotensi lanjut turun menuju support psikologisnya di harga 100. Dan untuk saham GoTo saat ini sebaiknya jangan terlalu fokus dulu karena sektor teknologi pun saat ini memang kurang oke. Jadi selain GoTo, saham-saham sektor teknologi lainnya seperti saham Bukalapak, EMTK juga bisa kita lihat trennya saat ini masih bergerak sangat downtrend. Jadi untuk GoTo, apabila teman-teman sudah mempunyai saham di harga atas, belum cut loss atau belum take profit, selama masih kuat di 100, apabila teman-teman mau hold, menurut saya masih oke. Tapi apabila ternyata harga 100 lewati, teman-teman menurut saya sudah harus sangat hati-hati. Karena berpotensi akan lanjut bergerak turun. Sekarang kita coba lihat saham lain yang saat ini masih bergerak naik. INTP bisa kita lihat, hari ini masih naik 1% lebih ke 10.125. Dan sekarang mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi setelah menyentuh harga 9.800, INTP 2 hari terakhir, hari Jumat dan hari ini mencoba untuk bangkit. Dan kenaikan hari ini membuat INTP saat ini berada di atas harga 10.000. Tapi ini belum terkonfirmasi break dari harga 10.000 karena candle masih menyentuh resisten ini. Tapi jika kita perhatikan, garis MACD pun saat ini masih bergerak turun. Untuk INTP bisa kita lihat, kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga terlihat 1 minggu terakhir ini masih masuk akumulasi. Jadi INTP saya lihat masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 150 di sekitar harga 10.275 sampai 10.300.
Jadi masih ada potensi mengetes target harga ini. Dan menurut saya pertimbangkan untuk take profit apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar harga 10.000 atau di bawahnya, apabila ternyata masih gagal break garis EMA 150. Karena ingat ini merupakan resisten kuat. Selama masih gagal break secara tren INTP masih belum bagus dan masih ada potensi kembali melanjutkan penurunan. Karena walaupun ini bergerak naik, secara tren ini masih downtrend. Jadi tetap harus hati-hati, bisa saja ini hanya technical rebound sementara. Selanjutnya saya akan coba update saham BBYB yang sudah saya bahas pada hari Sabtu kemarin. Dan saat ini BBYB sudah naik mencapai target di 600. Tinggal satu target lagi di garis EMA 50 di sekitar 650 yang bisa coba kita pantau. Jadi hari ini BBYB naik 11% lebih ke 610. Dan sebelumnya juga BBYB memang trennya bergerak sangat downtrend, tapi hari Jumat terbentuk candle yang solid dan berhasil naik di atas harga 500 kembali. Jadi saat ini harga 500 memang belum terkonfirmasi break. Jadi harga 500 sampai saat ini masih berupa support untuk BBYB. Dan setelah berhasil rebound dari support 500, BBYB saat ini mencoba untuk break resisten 600 dan garis EMA 50. Pada cara hari Jumat, saya bilang BBYB menarik untuk dipantau karena memang pada kenaikan hari Jumat ada akumulasi besar. Dan hari ini juga terlihat masih ada akumulasi besar. Jadi masih ada potensi saya lihat minggu ini untuk naik mengatas garis EMA 50. Tapi untuk yang baru mau entry saat ini, saya sudah tidak menyarankan untuk entry di harga sekarang walaupun memang masih ada potensi untuk lanjut naik karena resiko sudah lumayan tinggi. Karena sudah dekat dengan garis EMA 50 yang merupakan resisten kuatnya. Jadi memang masih ada potensi BBYB untuk turun apabila gagal break garis EMA 50 ini. Apalagi kenaikan 2 hari terakhir sudah lumayan tinggi. Jadi wajar apabila ternyata BBYB masih gagal break garis EMA 50 minggu ini. Jadi wajar terkena koreksi. Jadi untuk yang baru entry sebaiknya sangat disiplin apabila baru mau entry besok. Tapi untuk yang sudah berhasil beli di sekitar harga 500, sudah bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata BBYB masih kesulitan untuk break garis EMA 50 ini. Selanjutnya saya juga update pergerakan saham WIM yang hari ini juga naik 4% lebih dan telah naik mencapai target analisa di harga 800. Dan sebenarnya saat ini WIM sudah capai target untuk kita take profit. Karena sebelumnya WIM mencoba untuk break harga 800 ternyata gagal break dan mulai bergerak turun. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 50 atau di bawahnya di sekitar garis EMA 150, minggu ini sudah bisa pantau apabila ternyata WIM masih gagal break harga 800, menurut saya bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Dan garis MACD terlihat saat ini mulai bergerak naik. Bisa kita lihat kenaikan 4% lebih ini sebenarnya masih ada akumulasi, asing juga terlihat masih terus masuk akumulasi. Jadi memang secara candle masih lumayan solid, masih ada akumulasi sehingga memang masih ada potensi untuk break harga 800 dan lanjut bergerak naik menuju 825 sampai 850. Tapi tetap saja ini sebenarnya sudah target take profit. Apabila berhasil break maka itu bonus, kita masih bisa hold terus dengan target berikutnya di sekitar 850. Tapi apabila ternyata minggu ini terkena koreksi, menurut saya pertimbangkan untuk take profit dulu. 100 tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 atau 150 untuk re-entry kembali. Jadi semua balik lagi ke trading plan teman-teman. Apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar harga 700-an, menganggap saat ini harga teman-teman entry sudah oke dan masih bisa hold terus selama teman-teman masih bertahan, harganya masih bertahan di sekitar harga 750 untuk trading stopnya. Dan apabila teman-teman tidak mau swing trade, mau hold terus juga oke sebenarnya untuk tren jangka menengah selama WIM masih kuat berada di atas garis EMA 150. Tapi untuk yang swing trade atau yang lebih amannya, sebaiknya take profit. Karena memang IHSG saat ini juga trennya menurut saya masih kurang oke. Jadi paling aman, trading jangka pendek dulu apabila sudah dapat profit dan ternyata gagal break resisten kuat, pertimbangkan untuk take profit. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.